Pernahkah kamu membayangkan ada sungai yang mengalir di dasar lautan? Bukan sekedar ilusi, bukan pula cerita legenda para pelaut. Jauh di bawah permukaan laut, para penyelam menemukan sesuatu yang tampak mustahil. Sebuah aliran menyerupai sungai, lengkap dengan tepi sungai, ombak, bahkan air terjun di dalam lautan. Yang lebih mengejutkan lagi, di beberapa tempat di dunia ditemukan mata air tawar yang muncul dari dasar laut. Air tawar itu keluar begitu saja, seolah berasal dari dunia lain. Anehnya, air tersebut tidak langsung menyatu dengan air laut di sekitarnya. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Apakah ini bukti adanya sungai rahasia di bawah laut? Dari mana asal air tawar tersebut? Dan mengapa dua jenis air yang sama-sama berbentuk cair justru bisa tampak terpisah seperti minyak dan air? Kita akan menyelami salah satu fenomena paling menakjubkan di planet bumi, misteri sungai di bawah laut dan air tawar yang seolah menolak untuk menyatu dengan lautan. Ketika mendengar istilah sungai di bawah laut, kebanyakan orang menganggapnya sebagai mitos. Bagaimana mungkin sungai bisa berada di dalam laut? Bukankah seluruh lautan hanyalah hamparan air yang menyatu? Namun pada tahun-tahun terakhir, berbagai ekspedisi ilmiah berhasil merekam fenomena yang membuat banyak orang terkejut. Para penyelam profesional menemukan jalur gelap yang membelah dasar laut seperti sungai sungguhan. Fenomena ini pernah ditemukan di Teluk Meksiko. Dari kejauhan, bentuknya benar-benar menyerupai sungai. Ada tepian, aliran, bahkan terlihat seperti memiliki ombak kecil. Video rekamannya menyebar ke seluruh dunia dan memunculkan berbagai teori liar. Sebagian orang menganggapnya sebagai bukti adanya dunia tersembunyi di bawah laut. Sebagian lainnya percaya bahwa ini adalah jejak peradaban kuno yang hilang. Padahal penjelasan ilmiahnya justru jauh lebih menakjubkan. Fenomena sungai bawah laut sebenarnya disebut sebagai brine pool. Brine pool terbentuk ketika air laut memiliki kadar garam yang sangat tinggi dibandingkan air laut di sekitarnya. Air yang lebih asin memiliki massa jenis lebih besar. Akibatnya air tersebut menjadi lebih berat dan tenggelam ke dasar laut. Ketika berkumpul dalam jumlah besar, air super asin ini membentuk lapisan tersendiri. Dari atas, batas antara dua jenis air tersebut tampak sangat jelas, seolah-olah ada sungai yang mengalir di dasar laut. Penyelam yang mendekat bahkan dapat melihat efek seperti kabut atau ria air. Karena perbedaan kepadatan menyebabkan cahaya dibiaskan secara berbeda. Fenomena optik inilah yang membuatnya terlihat seperti sungai sungguhan. Padahal semuanya masih berada di dalam laut yang sama. Meski terlihat indah, brine pool merupakan salah satu tempat paling mematikan di lautan. Kadar garam yang sangat tinggi membuat banyak makhluk laut tidak mampu bertahan hidup jika masuk ke dalamnya. Ikan yang tersesat bisa mati dalam waktu yang singkat. Kandungan oksigen sangat rendah. Namun anehnya, kehidupan tetap berhasil beradaptasi. Di sekitar tepian brine pool ditemukan koloni bakteri unik yang mampu memanfaatkan zat kimia beracun sebagai sumber energi. Bakteri tersebut menjadi fondasi bagi rantai makanan yang sama sekali berbeda dari ekosistem laut biasa. Kepiting, cacing laut, hingga kerang tertentu mampu hidup di lingkungan ekstrim itu. Temuan ini mengubah pemahaman ilmuwan tentang batas kehidupan di bumi. Jika kehidupan mampu bertahan di tempat seperti ini, mungkinkah kehidupan juga dapat muncul di lautan tersembunyi di planet lain? Jika sungai bawah laut dapat menjelaskan oleh perbedaan kadar garam, bagaimana dengan air tawar yang muncul dari dasar laut? Fenomena ini bahkan lebih membingungkan. Di berbagai wilayah dunia, para penyelam menemukan mata air tawar yang mengalir dari dasar laut.
Penduduk pesisir sebenarnya telah lama mengetahui keberadaannya. Para nelayan kuno bahkan menggunakan lokasi tersebut sebagai sumber air minum ketika berlayar. Mereka menyelam ke dasar tertentu, lalu mengambil air yang rasanya tidak asin. Bagi masyarakat zaman dahulu, fenomena ini dianggap sebagai keajaiban. Namun bagi para ilmuwan, fenomena tersebut adalah teka-teki geologi yang sangat menarik. Entah dari mana asal air tawar itu. Jawabannya ternyata berhubungan dengan perjalanan air hujan. Ketika hujan turun di daratan, sebagian air meresap ke dalam tanah. Air tersebut bergerak perlahan melalui lapisan batuan berpori. Perjalanan itu bisa memakan waktu puluhan, ratusan, bahkan ribuan tahun. Karena tekanan alami dari perbedaan ketinggian, air tanah terus bergerak menuju daerah yang lebih rendah. Kadang-kadang jalurnya berakhir tepat di bawah laut. Akibatnya air tawar keluar melalui celah-celah dasar laut sebagai mata air bawah laut. Sebagian air hujan yang turun di pegunungan dapat melakukan perjalanan panjang sebelum akhirnya muncul kembali di dasar samudra. Inilah bagian yang paling membuat banyak orang penasaran. Bukankah semua air akan bercampur? Secara umum, jawabannya adalah iya. Namun proses pencampurannya tidak selalu berlangsung seketika. Air tawar memiliki massa jenis lebih rendah dibandingkan air laut. Ketika keluar dari dasar laut dalam jumlah cukup besar, perbedaan kepadatan ini menciptakan batas sementara. Dari kejauhan, batas tersebut terlihat jelas, seolah-olah ada lapisan tak kasat mata yang memisahkan keduanya. Air laut, suhu, tekanan, dan volume aliran turut memengaruhi kecepatan percampuran. Jadi sebenarnya air tawar dan air laut tetap akan menyatu, hanya saja prosesnya membutuhkan waktu. Fenomena sementara inilah yang menimbulkan kesan bahwa keduanya tidak pernah menyatu. Para penyelam gua mengenal istilah Hellos Line. Hellos Line adalah lapisan batas antara air dengan tingkat salinitas berbeda. Ketika penyelam melewati lapisan ini, pandangan mereka bisa mendadak kabur. Air tampak bergelombang seperti melihat melalui kaca panas. Fenomena tersebut terjadi karena cahaya dibelokkan oleh perbedaan indeks bias. Efeknya sangat dramatis. Video penyelaman yang melewati Hellos Line sering membuat penonton mengira sedang melihat portal menuju dimensi lain. Padahal itu hanyalah hasil interaksi sederhana antara fisika cahaya dan perbedaan kadar garam. Sekali lagi, alam menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan seringkali lebih menakjubkan daripada fiksi. Di semenanjung Yucatan, Meksiko, terdapat gua-gua banjir yang disebut cenote. Tempat ini menjadi laboratorium alami bagi para ilmuwan. Air tawar dari daratan bertemu dengan air asin yang merembes dari laut. Keduanya membentuk lapisan Hellos Line yang sangat jelas. Para penyelam menggambarkan sensasinya seperti menembus awan. Visibilitas berubah drastis, segala sesuatu tampak bergetar. Fenomena tersebut menjadi bukti nyata bahwa dua jenis air dapat terpisah meskipun pada akhirnya akan tercampur. Penelitian mengenai air tawar bawah laut bukan sekedar memuaskan rasa ingin tahu. Temuan ini memiliki manfaat besar. Beberapa ilmuwan percaya bahwa cadangan air tawar bawah laut dapat menjadi sumber air alternatif di masa depan, terutama bagi wilayah yang mengalami kekeringan. Selain itu, penelitian terhadap brine pool membantu memahami evolusi kehidupan ekstrim. Teknologi eksplorasi yang dikembangkan juga berguna dalam pencarian sumber daya alam serta penelitian perubahan iklim. Setiap misteri yang berhasil dipecahkan membuka peluang baru bagi umat manusia. Lautan menutupi lebih dari 70% permukaan bumi. Namun, sebagian besar wilayahnya belum pernah dijelajahi secara mendetail.
Kita memiliki peta permukaan Mars yang lebih baik dibandingkan sebagian dasar samudra kita sendiri. Artinya, kemungkinan masih ada banyak fenomena luar biasa yang belum ditemukan. Mungkin terdapat ekosistem ekstrim lain, mungkin ada sumber air tawar raksasa yang belum terpetakan, atau mungkin ada proses geologi yang belum pernah dipahami manusia. Setiap penyelaman membuka pertanyaan yang baru, dan setiap jawaban justru mengungkap betapa sedikitnya yang kita ketahui tentang planet tempat kita hidup. Fenomena sungai di bawah laut dan misteri air tawar yang tampak tak pernah menyatu mengajarkan satu hal penting. Tidak semua hal yang terlihat mustahil adalah keajaiban supranatural. Seringkali itu adalah hasil dari hukum-hukum alam yang bekerja dengan cara yang belum kita pahami sepenuhnya. Sungai di bawah laut ternyata merupakan lapisan air super asin yang lebih berat, sementara mata air tawar bawah laut adalah saksi perjalanan panjang air hujan yang meresap ke dalam perut bumi sebelum kembali muncul di samudra. Keduanya memperlihatkan bahwa lautan bukan sekedar kumpulan air yang luas. Laut adalah dunia lain yang penuh misteri, tempat fisika, kimia, geologi, dan kehidupan saling berinteraksi menciptakan pemandangan yang tampak seperti sihir. Dan mungkin misteri terbesar bukanlah mengapa fenomena itu terjadi, melainkan kenyataan bahwa hingga hari ini manusia baru memahami sebagian kecil dari rahasia yang tersembunyi di kedalaman samudra. Jadi menurut kalian, apakah masih ada keajaiban lain yang bersembunyi di bawah laut, menunggu untuk ditemukan? Kalau kamu suka pembahasan seperti ini, jangan lupa dukung channel Kaki Kubak dengan menekan tombol suka. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian dan tuliskan pendapatmu di kolom komentar, karena semakin dalam kita menyelam mencari jawaban, semakin banyak misteri dunia yang siap untuk kita ungkap bersama. Sampai jumpa di misteri berikutnya.